Astaghfirullah. Idola itu benar-benar sangat berpengaruh dalam kehidupan kita loh teman-teman. Tapi teman-teman tahu nggak, ada yang lebih berpengaruh pada kita selain idola. Tanpa sadar kita dibuat semangat olehnya, bahkan kita dibuat malas olehnya, kita dibuat taat olehnya, dan kita dibuat bermaksiat juga olehnya. Siapa itu? Mereka lah teman-teman kita. Rasulullah SAW bilang ke kita, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya, maka hendaklah dia memperhatikan siapa teman dekatnya. Aku pengen sedikit cerita. Ini ada cerita, dan ini kisah nyata. Alkisah ada seorang anak SMA yang aktif di kegiatan rohis. Dia dikenal sebagai orang yang pemalu, terutama pada perempuan, berusaha untuk gak bersentuhan dengan perempuan dan berpegang teguh pada prinsipnya. Tapi ya yang namanya juga anak laki-laki, fitrahnya ya suka sama perempuan. Dia ragu untuk menjalin hubungan yang lebih khusus gitu terhadap seseorang yang dia suka. Tapi dia pengen banget deket, pengen mengungkapkan rasa kasih dan sayang, memberinya sesuatu, menjaganya agar dia tahu betapa dia itu begitu mencintainya. Akhirnya dia pun berdiskusi dengan teman-temannya. Teman-teman yang mana? Teman-teman yang masing-masing dari mereka udah punya pacar. Akhirnya setelah diskusi panjang, akhirnya dia pun memutuskan untuk mengemban tugas baru, yaitu menjaga seorang wanita agar tidak dimiliki dan direbut orang lain. Hari itu dia nggak ragu lagi untuk pacaran. Dia sudah mantap. Nah, setelah beberapa bulan, orang itu menghadiri kegiatan rohis lagi. Terus kemudian ada pengajian yang dibawakan oleh seorang ustadz asal Tionghoa, menyampaikan materi bedah bukunya yang berjudul Udah Putusin Aja. Setelah mendengar kajian itu, dia termenung dan sadar akan perbuatannya selama 2 bulan 3 bulan terakhir ini. Sepertinya ada yang salah. Dia sadar bahwa pacaran itu bisa membawa pada dosa-dosa lain. Akhirnya dia berdiskusi sama teman-teman rohisnya, teman-teman yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Setelah beberapa hari berdiskusi, akhirnya dia bertekad untuk, ya udahlah, gue harus mengakhiri hubungan ini. Gitu. Meskipun berat, karena dia adalah wanita pujaan, tapi dia harus melakukannya untuk kebaikan dia dan dirinya, untuk kebaikan dia dan si ceweknya. Nah, beberapa hari berlalu, beberapa minggu berlalu, beberapa bulan berlalu. Yang dia lalui nggak seperti biasanya, karena biasanya kan ada yang perhatiin, biasanya ada yang ngingetin, dia saling kasih hadiah, saling ngingetin gitu. Karena udah beberapa minggu dia nggak chatan, dia nggak berhubungan lagi, rasanya itu sepi. Hal itu membuat dia galau. Ketika dia galau, akhirnya dia nongkrong dan berdiskusi dengan teman-temannya. Teman-teman yang mana? Teman-teman yang mereka punya pacar juga. Terus akhirnya teman-temannya nasihatin juga. Ya sayang banget, kenapa lu putusin? Udah berapa minggu lu putusin? Aduh parah lu gitu. Lu nggak kelewatan nih. Lu nggak kelewatan ini pacarannya gitu. Ya lu wajar-wajar aja. Lu pacaran itu bukan berarti lu melakukan sesuatu yang parah. Itu kan sesuatu normal, itu kan sesuatu yang normal, dan lu mengekspresikan kenormalan lu, apa salahnya gitu. Padahal dia juga udah sayang banget lo sama lu, sayang banget lu putusin. Pasti dia sedih banget gitu. Dan narasi-narasi yang ngajak dia untuk balikan sama cewek yang udah dia putusin. Akhirnya dia memutuskan untuk balikan. Dia chat ke ceweknya, "Hai, apa kabar sayang? Maaf ya kemarin cuman bercanda. Lagian sekarang kan ulang tahun kamu. Aku cuma pengen kasih surprise buat kamu. Ini aku kirimin hadiah buat kamu." Aduh. Hari itu dia berubah lagi. Orang yang sudah menetapkan hati untuk tidak pacaran, akhirnya dia pacaran lagi. Karena apa? Karena temannya. Nah, setelah beberapa minggu, dia bertemu dengan teman-temannya lagi di sebuah kajian. Dan seperti biasa, mereka saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Sebagai sahabatmu, temannya ngomongnya, "Aku cuma pengen bilang, gak ada sesuatu yang baik jika dimulai dari sesuatu yang salah. Kamu pengen kebaikan gak buat dia?
Kalau kamu benar-benar sayang sama dia, kalau kamu benar-benar pengen kebaikan terhadap dia, kamu putusin sekarang. Bukan begini caranya kita berbuat baik. Tahu nggak bro, setan itu nggak mungkin menjerumuskan kamu ke dalam dosa besar sekaligus, dalam sekali godaan, tapi setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal, hingga akhirnya dengan dosa-dosa yang kecil itu kamu sudah terbiasa, hingga akhirnya kamu tuh terperangkap dalam dosa yang besar. Dan narasi-narasi yang mengajak dia untuk menyudahkan hubungan dengan pacarnya, dengan wanita yang dia suka. Dia akhirnya termenung atas diskusi itu. Akhirnya dia memantapkan diri untuk benar-benar putus dan fokus pada masa depan. Akhirnya dia nggak pacaran lagi, dan dia memutuskan untuk bergaul dengan teman-teman rohisnya saja. Nah, dari kisah ini kita bisa dapat pelajaran bahwa kita itu sangat tergantung dengan siapa teman kita. Bukan hanya masalah sifat dan tingkah laku, bukan hanya dalam mengambil keputusan seperti pekerjaan, menikah, belajar, berpakaian, pikiran, membeli sesuatu, gaya hidup, bermuamalah. Semuanya kita tuh 90% kita itu dipengaruhi banget oleh teman-teman kita, oleh siapa teman kita. Kalau teman-teman lihat, orang yang berteman dengan anak kajian, dia pasti ngobrolin tentang Islam. Orang yang berteman dengan anak gunung pasti ngobrolin tentang pendakian. Orang yang berteman dengan anak motor pasti ngobrolin tentang permotoran. Orang yang berteman dengan anak musik pasti ngobrolin tentang konser. Nah, sekarang tinggal kita pilih kita mau seperti apa, teman-teman. Ingat nasihat dari Rasulullah SAW, simple, padat, nusuk, dan dalam banget maknanya. Ar-rijalu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu seorang itu tergantung agama teman dekatnya, maka hendaklah dia memperhatikan siapa teman dekatnya. So, pilihan ada di tangan kamu. Berhati-hatilah dalam memilih teman. Semoga kita selalu dikelilingi oleh orang-orang soleh. Amin.